Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agista Salsa Felisa. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari tugas RPL, yaitu e-learning. Latar belakang e-learning itu menciptakan dasar yang kuat bagi perkembangan e-learning sebagai salah satu pendekatan utama dalam pendidikan pada abad ke-21. E-learning mengacu pada proses pembelajaran yang menggunakan teknologi elektronik untuk mengakses konten pendidikan. E-learning berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu TIK. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan e-learning, yaitu faktor yang pertama, kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi, khususnya internet, telah memungkinkan akses ke sumber daya pendidikan dari mana saja dan kapan saja. Dan faktor yang kedua yaitu kemudahan akses. Learning memungkinkan akses ke materi pembelajaran bagi individu yang mungkin terhalang oleh keterbatasan geografis, fisik, atau ekonomi. Itu saja penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Sebelumnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kelompok saya, Agista Salsa. Yang bagian B, rumusan masalah. Yang poin pertama, bagaimana kontribusi penggunaan VS-Code-HTML dalam pengembangan konten e-learning terhadap peningkatan efisiensi dan fleksibilitas pengembangan. Poin kedua, apa tantangan utama yang dihadapi dalam mengintegrasikan konten e-learning yang dibuat menggunakan VS Code HTML ke dalam platform manajemen pembelajaran yang ada. Poin ketiga, bagaimana penggunaan fitur-fitur HTML di VS Code dapat meningkatkan pengalaman belajar online dan interaktivitas pengguna. Poin keempat, apa strategi terbaik untuk memastikan representativitas yang optimal dari konten e-learning di berbagai perangkat menggunakan VS Code HTML. Poin kelima, bagaimana mengatasi kebutuhan akan keamanan konten e-learning yang dikembangkan melalui VS Code HTML dan distribusinya secara luas. Baik, pindah ke bagian C, tujuan. Poin pertama, untuk mengetahui bagaimana kontribusi penggunaan VS Code HTML dalam pengembangan konten e-learning terhadap peningkatan efisiensi dan fleksibilitas pengembangan. Yang kedua, untuk mengetahui apa tantangan utama yang dihadapi dalam mengintegrasikan konten e-learning yang dibuat menggunakan VS Code HTML ke dalam platform manajemen pembelajaran yang ada. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana penggunaan fitur-fitur HTML di VS Code dapat meningkatkan pengalaman belajar online dan interaktivitas pengguna. Poin keempat, untuk mengetahui apa strategi terbaik untuk memastikan responsivitas yang optimal dari konten e-learning di berbagai perangkat menggunakan VS Code HTML. Yang kelima, untuk mengetahui bagaimana mengatasi kebutuhan akan keamanan konten e-learning yang dikembangkan melalui VS Code HTML dan distribusinya secara luas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Mrende. Di sini saya akan menjelaskan laporan kami kelompok 3 di bagian bab 2, yaitu kontribusi dan tantangan penggunaan VS Code HTML dalam pengembangan konten e-learning. Pertama, kontribusi penggunaan VS Code HTML dalam pengembangan konten e-learning terhadap peningkatan efisiensi dan fleksibilitas pengembangan. 1. Efisiensi pengembangan. Penyentingan kode yang tepat. VS Code menyediakan fitur-fitur seperti auto completion, error highlighting, dan snippet yang mempercepat proses penulisan dan penyentingan kode HTML. Contoh, auto completion dapat secara otomatis menyarankan teks HTML yang sesuai saat Anda mengetik, sehingga menghemat waktu dan meminimalkan kesalahan. Yang
Yang kedua, manfaat. Hal ini memungkinkan pengembangan untuk fokus pada konten dan desain e-learning daripada menghabiskan waktu untuk memperbaiki kesalahan sintaks. Ketiga, ada integrasi dengan Git. Kemampuan VS Code untuk terintegrasi dengan Git memudahkan kolaborasi tim dalam pengembangan konten e-learning, memungkinkan pengelolaan versi yang efisien. Contoh, tim dapat bekerja pada file yang sama secara bersamaan dan melacak perubahan yang dilakukan sehingga memastikan bahwa semua orang selalu menggunakan versi terbaru dari konten. Selanjutnya ada manfaat. Hal ini meningkatkan efisiensi dan komunikasi dalam tim dan memungkinkan rollback ke versi sebelumnya jika terjadi kesalahan. Kemudian ada fleksibilitas pengembangan, yaitu dalam fleksibilitas pengembangan ada ekstensi yang beragam, yaitu VS Code memiliki berbagai ekstensi yang memperluas fungsionalitasnya, seperti ekstensi untuk debugging, linting, dan live review, yang meningkatkan fleksibilitas dalam pengembangan konten e-learning. Contoh, ekstensi debugging dapat membantu mengidentifikasi dan memperbaiki bug dalam kode HTML, sedangkan ekstensi linting dapat memeriksa kode untuk potensi kesalahan dan pelanggaran praktik terbaik. Yang kedua, dalam fleksibilitas pengembangan ada manfaat, yaitu ekstensi ini memungkinkan pengembangan untuk menambahkan fitur dan fungsionalitas yang disediakan dengan kebutuhan spesifik mereka. Selanjutnya ada dukungan untuk bahasa dan framework lain selain HTML. VS Code juga mendukung bahasa dan framework lain seperti CSS, JavaScript, dan Markdown, memungkinkan pengembangan untuk menciptakan konten e-learning yang kaya dan interaktif. Contohnya, pengembangan dapat menggunakan CSS untuk menata konten HTML, JavaScript untuk menambahkan animasi dan interaktivitas, dan Markdown untuk membuat konten yang mudah dibaca dan diformat. Selanjutnya ada manfaat. Hal ini memungkinkan pengembangan untuk membuat konten e-learning yang lebih menarik bagi pengguna. Selanjutnya ada bagian B, tantangan utama yang dihadapi dalam mengintegrasikan konten e-learning yang dibuat menggunakan VS Code HTML ke dalam platform manajemen pembelajaran yang ada. Pertama, kompatibilitas format konten. Di dalam kompatibilitas format konten ada konten yang dibuat menggunakan VS Code HTML memungkinkan tidak selalu kompatibel dengan format yang didukung oleh LMS. Sebagian besar LMS memiliki spesifikasi format tertentu seperti SCORM atau Shareable Content Object Reference Model atau XAPI, Experience API. Konten HTML yang tidak sesuai dengan format ini memungkinkan tidak dapat diunggah atau berfungsi dengan baik di dalam LMS. Contoh, jika konten HTML menggunakan elemen HTML yang tidak didukung oleh LMS, elemen tersebut memungkinkan tidak ditampilkan dengan benar atau tidak berfungsi sama sekali. Dampak hal ini dapat menyebabkan masalah aksesibilitas dan fungsionalitas dan dapat membuat pengguna frustasi. Yang kedua, integrasi fungsional dan interaktivitas. Di dalamnya ada yaitu konten learning berbasis HTML seringkali mencakup elemen interaktif seperti kuis, simulasi, dan animasi. LMS mungkin memiliki keterbatasan dalam mendukung atau menampilkan elemen-elemen interaktif ini dengan benar. Contohnya, jika konten HTML menggunakan JavaScript untuk membuat animasi, animasi tersebut memungkinkan tidak berjalan dengan lancar atau tidak berfungsi sama sekali dalam LMS. Dampaknya, hal ini dapat mengurangi nilai edukatif dari konten e-learning dan membuat pengalaman belajar kurang menarik bagi pengguna. Yang ketiga, masalah responsivitas dan desain. Konten HTML yang dirancang di VS Code harus responsif dan dapat beradaptasi dengan berbagai perangkat. Perangkat yang dimaksud yaitu desktop, tablet, dan smartphone.
Namun tidak semua LMS mendukung responsivitas dengan baik. Contohnya jika konten HTML dirancang untuk desktop dan tidak responsif, konten tersebut mungkin tidak ditampilkan dengan benar pada perangkat mobile. Dampak hal ini dapat menyebabkan masalah aksesibilitas dan membuat pengguna frustasi. Yang terakhir ada masalah keamanan dan privasi, yaitu mengintegrasikan konten HTML ke dalam LMS juga membawa risiko keamanan, seperti potensi eksploitasi script atau pelanggaran privasi data pengguna. Contohnya, jika konten HTML mengandung kerentanan keamanan, penyerang dapat mengeksploitasi kerentanan tersebut untuk mengakses data sensitif pengguna atau mengambil kendali atau sistem LMS. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Perung Zabitra Pamungkas akan melanjutkan pembahasan dari kelompok RPL kami. Langsung saja, bagian C, penggunaan fitur-fitur HTML di VS Code dapat meningkatkan pengalaman belajar online dan interaktivitas pengguna. Penggunaan HTML di VS Code dapat meningkatkan pengalaman belajar online dan interaktivitas pengguna dengan beberapa cara. Fitur Lab Server memungkinkan pratinjau langsung halaman web yang sedang dikembangkan, sehingga pelajar dapat melihat perubahan kode secara real-time. IntelliSense menyediakan auto-completion dan saran sintaks yang membantu penulis kode lebih cepat dan mengurangi kesalahan. Emmet memungkinkan penulisan kode HTML yang cepat melalui singkatan, menghemat waktu dalam membuat struktur kompleks. Debugger integrasi memudahkan pemahaman alur eksekusi kode dan memperbaiki kesalahan. Dengan marketplace extension yang luas, pelajar dapat menambahkan alat-alat yang mendukung pembelajaran mereka, seperti validator dan formatter. Fitur multi-root workspace yang memungkinkan perorganisasian beberapa proyek dalam satu workspace, bantu manajemen waktu dan sumber daya secara efektif. Semua fitur ini membuat proses belajar HTML menjadi lebih interaktif, cepat, dan juga efisien. Lanjut di bagian D, strategi terbaik untuk memastikan responsivitas yang optimal dari konten e-learning di berbagai perangkat menggunakan VS Code HTML. Responsivitas adalah kunci dalam pengembangan konten learning agar dapat diakses dengan baik di berbagai perangkat, mulai dari desktop hingga smartphone. Menggunakan VS Code untuk mengembangkan HTML yang responsif memerlukan strategi khusus untuk memastikan konten tampil optimal di berbagai layar. Berikut adalah beberapa strategi terbaik yang dapat diterapkan. Strategi untuk responsivitas optimal konten learning. Yang pertama, menggunakan media queries dalam strategi utama. Media queries memungkinkan Anda menerapkan CSS yang berbeda berdasarkan karakteristik perangkat seperti lebar layar. Dengan ini, konten e-learning dapat disesuaikan tampilannya pada berbagai ukuran layar, memastikan teks tetap terbaca dan elemen interaktif tetap dapat diakses. Yang kedua, penerapan Flexbox dan grid layout membantu dalam membuat tata letak yang fleksibel dan responsif. Flexbox sangat baik untuk tata letak satu dimensi, sedangkan grid layout lebih cocok untuk tata letak dua dimensi. Keduanya memungkinkan elemen untuk mengatur ulang dan menyesuaikan diri dengan ukuran layar yang berbeda. Lalu bagian ketiga, penggunaan unit yang fleksibel seperti persen dan viewport. Daripada pixel memastikan elemen halaman menyesuaikan secara proporsional dengan ukuran layar. Ini membantu dalam membuat elemen seperti gambar dan teks berskala dengan baik tanpa kehilangan proporsi. Yang keempat, optimalisasi gambar dan media dengan teknik seperti memuat gambar dalam resolusi berbeda untuk perangkat yang berbeda, atau menggunakan format gambar yang lebih efisien seperti WebP. Dapat mengurangi waktu muat dan menghemat bandwidth, terutama pada perangkat mobile. Lalu selanjutnya ada penerapan framework CSS responsif yang seperti Bootstrap atau Tailwind CSS. Juga dapat mempercepat proses pengembangan dengan menyediakan kelas-kelas bawaan yang membantu dalam membuat elemen-elemen responsif tanpa harus menulis banyak CSS dari awal. Lalu yang terakhir, testing pada berbagai perangkat atau emulator di VS Code menggunakan ekstensi seperti browser preview atau dengan alat pengembang di browser, memastikan konten learning bekerja dengan baik di berbagai perangkat. Ini juga memungkinkan pengembang melihat dan memperbaiki tampilan dan fungsi berbagai ukuran layar dan resolusi. Dengan menerapkan strategi-strategi ini di VS Code, pengembang dapat memastikan bahwa konten learning mereka tetap responsif dan optimal di berbagai perangkat, memberikan pengalaman belajar yang konsisten dan juga berkualitas tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Ramadhani Senga yang akan melanjutkan pembahasan yaitu di bagian E, mengatasi kebutuhan akan keamanan konten e-learning yang dikembangkan melalui VS Code, HTML, dan distribusinya secara luas. Keamanan konten e-learning sangat penting dalam pengembangan dan distribusi materi pembelajaran online.
Dalam menggunakan VS Code untuk mengembangkan kode HTML, beberapa langkah perlu diambil untuk memastikan konten terlindungi dari ancaman seperti akses tidak sah dan modifikasi. Cara mengatasi kebutuhan keamanan konten e-learning. Menggunakan HTTPS untuk enkripsi data adalah langkah awal yang krusial. Sistem autentikasi dan otorisasi yang kuat seperti SAML memastikan hanya pengguna yang berwenang dapat mengakses konten. Proteksi DRM membantu mengontrol penggunaan dan distribusi konten. Menulis kode HTML dan PHP yang aman serta menerapkan CSC, mencegah serangan XXS dan CSRF. Selalu memperbarui alat dan pustaka yang digunakan, mencegah eksploitasi kerentanan. Backup rutin dan rencana pemulihan bencana menjaga data tetap aman. Monitoring dan logging aktivitas membantu mendeteksi dan merespon ancaman dengan cepat. Langkah-langkah ini memastikan konten e-learning terlindungi dan aman untuk distribusi luas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afsal. Saya dari kelompok e-learning. Di sini saya akan menjelaskan tentang web yang telah kelompok saya buat. Langsung saya kita ke webnya. Web ini bertujuan untuk mempermudah siswa ataupun guru mengakses pelajaran dan tugas-tugas. Langsung saya kita login. Tampilan pertamanya akan menampilkan mata pelajaran yang telah di-upload guru. Lanjut, saya di sini akan menjelaskan navbar yang telah disediakan. Di sini ada dashboard yang menampilkan mata pelajaran. Yang kedua ada input. Di sini guru bisa mengupload mata pelajaran yang baru untuk diperlihatkan ke siswa. Berikut navbar berikutnya adalah profil. Profil di sini adalah profil guru ataupun siswa yang telah di-upload. Itu saja. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.